channel YouTube Halo Nusa. Nah, pada kesempatan kali ini bersama Kak Uci, kita akan sama-sama membahas kunci jawaban untuk kelas 5 Pembelajaran 1 halaman 59, 60, dan 63 adik-adik. Untuk subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Yuk kita simak pembahasannya bersama-sama. Lani telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik adik-adik. Mengapa demikian? Alasannya televisi merupakan salah satu media elektronik. Adapun yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja bentuk iklan elektronik itu? Kita pelajari selanjutnya ya adik-adik. Mari kita membaca bersama-sama adik-adik. Iklan elektronik yang pertama adalah iklan radio. Silakan dibaca ya adik-adik. Iklan elektronik selanjutnya adalah iklan televisi, yaitu iklan yang disiarkan melalui televisi. Jadi ada kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Selanjutnya ada iklan internet. Jadi iklan ini diperoleh melalui jaringan internet. Seperti YouTube ini, kita melihat iklan melalui jaringan internet. Ya adik-adik. Nah, selanjutnya mari kita mengamati adik-adik. Perhatikan 3 paparan iklan melalui media, radio, televisi, dan internet berikut. Pertama, paparan iklan melalui radio. Seperti ini naskahnya ya adik-adik. Pada iklan radio ini kita hanya mendengarkan efek suara saja. Lalu paparan iklan melalui televisi, silakan diamati adik-adik. Pada iklan televisi ini adik-adik dapat melihat suara gerak, melihat gambar, dan mendengarkan suaranya. Kita masuk kunci jawaban halaman 59 adik-adik. Mari kita berlatih adik-adik. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik. Sekarang coba kamu pilih salah satu bentuk iklan elektronik yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Jadi adik-adik diminta membuat contoh iklan elektronik. Cantumkan naskah iklannya jika iklan yang kamu pilih iklan radio atau televisi. Kemudian tuliskan skrip dan papan ceritanya. Jika kamu memilih iklan internet, tempelkan iklan pada lembaran kertas. Selanjutnya, buat kesimpulan dari isi iklan elektronik yang kamu buat. Tuliskan kesimpulan di bawah naskah iklan, skrip, dan papan cerita atau gambar iklan yang kamu buat. Presentasikan hasil berlatihmu dalam mengidentifikasi iklan elektronik di depan kelas. Kumpulkan hasilnya kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dinilai. Oke adik-adik, kita lihat pembahasannya ya. Ini dia pembahasannya. Contoh iklannya adalah iklan elektronik dari media televisi. Iklannya yaitu My Baby Shampoo dan Milk Bed. Waktunya adalah 1 menit. Isi iklannya, waktu mandi menggunakan sampo My Baby, lembut di mata, pakai sabun My Baby, lembut di kulit. Busanya banyak, usapkan pada tangan dan kaki. Bilas sampai bersih dan wangi dari kepala sampai kaki. Kulit dan rambut wangi, sehat, menggemaskan sepanjang hari. My Baby bikin mandi jadi happy. My Baby kepercayaan ibu cerdas. Itu tadi bunyi iklannya ya adik-adik. Kesimpulan isi iklannya adik-adik, berdasarkan iklan televisi tersebut dapat disimpulkan bahwa iklan tersebut berisi ajakan menggunakan sampo dan sabun cair My Baby. Sampo My Baby lembut di mata, sabun My Baby lembut di kulit, dan busanya banyak sehingga kulit dan rambut wangi sepanjang hari. My Baby membuat mandi menjadi menyenangkan dan menjadi kepercayaan ibu cerdas. Itu ya simpulan dari isi iklan My Baby tadi. Nah, kita masuk kunci jawaban halaman 60 adik-adik. Kali ini mari kita berkreasi adik-adik. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik, salah satunya iklan televisi. Sekarang pilihlah salah satu iklan di televisi yang menurutmu menarik. Tuangkan kembali benda yang diiklankan dalam televisi yang kamu anggap menarik dalam bentuk gambar iklan. Buat gambar semenarik mungkin pada kotak berikut. Jadi adik-adik diminta untuk menggambar.
Ini ya hasil kreasiku menggambar benda yang ada dalam iklan televisi. Tadi iklannya adalah My Baby Meet Bed ya. Ini iklannya. Nah, kali ini selanjutnya adik-adik diminta untuk mengamati. Adik-adik, amatilah gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo berikut. Pertama, air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Lalu ada minuman ringan manis yang digambar Siti. Yang ketiga, secangkir kopi tumbuk yang digambar Edo. Ini dia gambarnya ya, air mineral, minuman, dan kopi. Oke, adik-adik telah memahami tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan campuran itu? Nah, silakan dibaca ya adik-adik. Kita masuk kunci jawaban halaman 63. Kali ini adik-adik diminta untuk berlatih. Buatlah kesimpulan tentang materi berdasarkan uraian di atas. Buatlah kesimpulan dalam bentuk bagan tentang materi lengkap dengan jenis materi berdasarkan komponen penyusun beserta contohnya. Bentuk bagan seperti contoh berikut. Ini ya jawabannya, bagan dari materi yang diberikan. Materinya ada zat tunggal dan campuran. Unsur dari zat tunggal contohnya untuk logam yaitu perak, emas, besi. Non logam O, H, dan C. Senyawanya ada garam, air, dan gula. Untuk zat campuran ada homogen dan heterogen. Ini ya adik-adik, untuk homogen ada sirup, oralit, dan udara. Untuk heterogen bisa adik-adik lihat. Baik, kita masuk kunci jawaban halaman 65. Kali ini adik-adik diminta untuk melakukan sebuah percobaan yang menjelaskan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Ayo kita lakukan percobaannya adik-adik. Jadi setiap kelompok membuat 2 percobaan. Untuk melakukan 2 percobaan, anggota kelompok dibagi menjadi 2. 2 percobaan harus dilakukan setiap kelompok, yaitu membuat larutan air gula dan air kopi. Nah, ini ya peralatan dan bahan yang diperlukan. Pertama ada gelas plastik dan kedua sendok plastik. Untuk bahan ada air, gula putih, dan kopi bubuk. Oke adik-adik, inilah langkah-langkah percobaan yang akan kita lakukan. Percobaan pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan gula putih ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk gula hingga larut dalam air. Diamkan beberapa saat. Selanjutnya, untuk percobaan kedua adik-adik, masukkan air ke dalam gelas transparan, lalu masukkan kopi bubuk ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk kopi hingga larut dalam air, diamkan beberapa saat. Itu ya adik-adik. Kemudian, bandingkan hasil kedua larutan bersama teman satu kelompokmu. Buat laporan hasil percobaanmu dengan menuliskan hal-hal berikut. Pertama, nama anggota kelompok, lalu yang kedua percobaan yang dilakukan, ketiga alat dan bahan yang digunakan, keempat hasil percobaan. Kelima, presentasikan laporan yang kalian buat di depan kelompok lain, kemudian kumpulkan hasil laporan kepada bapak atau ibu guru. Inilah langkah-langkah percobaannya adik-adik. Nah, kita lihat hasil laporannya. Laporan kegiatan percobaan campuran homogen dan heterogen. Anggota kelompoknya Udin, Lani, Dayu, Edo, Siti, Beni, dan Meli. Adik-adik bisa mengganti dengan nama-nama anggota kelompok adik-adik ya. Percobaan yang dilakukan yaitu mengetahui perbedaan campuran homogen dan heterogen. Alat dan bahan percobaan, gelas plastik, sendok plastik, air, gula putih, dan kopi bubuk. Nah, langkah-langkah percobaan pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, percobaan pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan, lalu masukkan gula putih ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk gula hingga larut dalam air, diamkan beberapa saat. Percobaan kedua, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan, selanjutnya masukkan kopi bubuk ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk kopi hingga larut dalam air, diamkan beberapa saat. Jadi ada 2 percobaan yang dilakukan ya adik-adik. Selanjutnya, kita tuliskan hasil percobaannya adik-adik. Perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi dari percobaan pertama dan kedua, terdapat perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi. Pertama, sifat larutan gula tercampur sempurna dan tidak mengendap setelah didiamkan beberapa saat. Yang kedua, sifat larutan kopi yaitu tidak tercampur secara sempurna dan mengendap setelah didiamkan beberapa saat.
Itu hasilnya ya. Jadi ada 2. Kesimpulan yang diperoleh dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa larutan gula merupakan zat campuran homogen, sedangkan larutan kopi merupakan zat campuran heterogen. Itu ya adik-adik. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, hal yang terakhir kita lakukan adalah merenungkan kembali pembelajaran tadi. Apa yang sudah adik-adik pahami dari pembelajaran sebelumnya, tuliskan dalam kolom berikut. Kita lihat pembahasannya ya. Hari ini saya telah belajar tentang sikap, yaitu percaya diri dan bekerja sama. Untuk pengetahuan, yaitu tentang iklan elektronik serta zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Untuk keterampilan, saya telah belajar tentang menganalisis, mengkomunikasikan, dan menuliskan hasil percobaan. Oke? Baiklah adik-adik, itu tadi pembahasan kunci jawaban pembelajaran 1. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan share ya adik-adik. Jangan lupa juga untuk subscribe video ini, oke? Nah, sampai jumpa adik-adik. Semangat belajar!